Di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran model Azure pada materi IPA, yaitu tentang siklus air di kelas 5 SD. Ada 6 metode di sini, yaitu Analyze Learner C, yang artinya analisis siswa, State Objectives, artinya menetapkan tujuan, Select Methods Media, yaitu memilih metode dan media, dan ada Utilize Media and Materials, artinya penggunaan media, dan ada Require Learner Participation, artinya keterlibatan siswa yang terakhir Evaluate and Revise, yaitu evaluasi revisi. Latar belakang masalah utama yang melatar belakangi penyusunan rancangan ini adalah rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap istilah-istilah ilmiah dalam siklus hidrologi. Pembelajaran yang hanya mengandalkan buku teks cenderung membuat siswa cepat bosan dan hanya menghafal tanpa memahami esensi materi. Oleh karena itu, penerapan model Azure dianggap sebagai solusi yang tepat, karena model ini mengutamakan analisis karakteristik siswa sebelum menentukan media yang akan digunakan, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Analisis kebutuhan siswa berdasarkan hasil observasi pada siswa kelas kelima SD, ditemukan bahwa materi siklus air sering dianggap sulit karena melibatkan proses alam yang abstrak seperti penguapan dan pengembunan. Siswa pada usia ini berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka membutuhkan visualisasi nyata dan keterlibatan aktif untuk memahami istilah-istilah ilmiah. Gaya belajar dominan di kelas adalah visual dan kinestetik, sehingga penggunaan media cetak saja tidak lagi mencukupi. Analisis kebutuhan guru membutuhkan kerangka kerja yang sistematis dalam mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam kelas. Guru memerlukan media yang dapat menjembatani konsep abstrak menjadi konkret, agar penyampaian materi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa di dalam kelas. Rumusan masalah .1 bagaimana karakteristik khusus siswa kelas kelima SD dalam menerima materi IPA yang bersifat abstrak. 2. Bagaimana lengka-lengka sistematis model Azure diterapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang siklus air. 3. Bagaimana mengintegrasikan partisipasi aktif siswa melalui media dan metode yang telah dipilih. Tujuan penulisan .1 untuk memetakan kebutuhan belajar siswa, agar media yang dikembangkan benar-benar menjawab kesulitan yang mereka hadapi. 2. Untuk menyusun sebuah draft rancangan pembelajaran IP yang terstruktur dari tahap analisis hingga evaluasi. 3. Untuk memaksimalkan keterlibatan siswa di dalam kelas melalui penggunaan media video animasi dan eksperimen sederhana. Implementasi model Azure 1. Analyze Learners. Analisis siswa. Siswa sasaran adalah kelas kelima SD dengan karakteristik rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena alam. Siswa telah mengenal konsep hujan secara umum, namun belum memahami siklus hidrologi secara utuh. Fokus utama adalah mengakomodasi gaya belajar visual siswa melalui media animasi. State Objectives menetapkan tujuan. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi dengan bahasa yang sederhana. 4. Select Methods, Media, and Materials memilih metode dan media, metode, eksperimen terbimbing, diskusi kelompok, dan demonstrasi media, video animasi petualangan air, poster diagram siklus air, dan alat peraga gelas berisi air panas. 4. Utilize Media and Materials. Penggunaan media guru memulai dengan kegiatan preview media untuk memastikan video berfungsi baik. Guru menyiapkan lingkungan kelas yang kondusif, menata meja kelompok, dan memberikan pertanyaan pemantik tentang asal mula air hujan sebelum menayangkan media. Evaporasi adalah proses perubahan wujud air dari benda cair menjadi uap air atau gas karena adanya energi panas, seperti dari sinar matahari. Ketika air menerima panas, molekul-molekul di dalamnya akan bergerak sangat cepat, hingga akhirnya melepaskan diri dari permukaan air dan terbang ke udara. Proses penguapan ini terjadi setiap hari di alam terbuka seperti pada air laut, danau, dan sungai serta dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat pakaian basah menjadi kering karena dijemur di bawah terik matahari. Kondensasi adalah kebalikan dari evaporasi, yaitu proses perubahan wujud benda dari uap air gas kembali menjadi air zat cair.
Proses ini terjadi ketika uap air yang hangat dan tidak terlihat menyentuh permukaan yang lebih dingin, atau bergerak ke tempat yang suhunya lebih rendah, di atmosfer, sehingga uap tersebut mendingin, kehilangan energinya, dan merapat kembali menjadi butiran-butiran air. Contoh sederhananya bisa kita lihat sehari-hari, seperti munculnya titik-titik air di dinding luar gelas yang berisi es, atau terbentuknya embun di dedaunan pada pagi hari yang dingin. Di alam, proses kondensasi inilah yang mengubah uap air di langit menjadi awan, yang lama-kelamaan akan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Presipitasi adalah istilah ilmiah untuk hujan. Proses ini terjadi ketika butaran-butaran air, atau kristal es di dalam awan, sudah terlalu banyak, berat, dan besar, sehingga udara tidak mampu lagi menahannya. Akibatnya, gravitasi menarik mereka jatuh kembali ke permukaan bumi. Depending on the air temperature, presipitasi bisa jatuh dalam bentuk air hujan, salju, atau hujan es. Hubungannya dengan proses sebelumnya, setelah air menguap evaporasi, lalu berkumpul menjadi awan kondensasi. Air tersebut akhirnya jatuh kembali ke bumi, sebagai hujan presipitasi. Di sini saya akan menayangkan sedikit contoh siklus air dalam bentuk animasi. Hai teman-teman, tahukah kamu setiap tetes air punya petualangan seru? Ini namanya evaporasi. Matahari memanaskan air, mengubahnya jadi uap ringan yang terbang tinggi. Saat di atas dingin, uap air berkumpul jadi awan, lalu turun sebagai hujan. Ini kondensasi dan presipitasi. Air mengalir kembali ke rumahnya, mengisi sungai dan danau. Ini koleksi. Dan begitulah siklus air terus berputar, memastikan kita selalu punya air bersih. Ingat, setiap tetes berharga. Sampai jumpa di petualangan air berikutnya. Oke, balik ke pembahasan. 5. Require learner participation. Keterlibatan siswa. Siswa dilibatkan secara aktif melalui eksperimen, hujan dalam gelas, untuk melihat proses kondensasi secara langsung. Selanjutnya, siswa melakukan aktivitas drag and drop manual, dengan menempelkan kartu istilah pada poster siklus air, di depan kelas. 6. Evaluate and revise. Evaluasi dan revisi. Evaluasi dilakukan melalui tes formatif, berupa pengisian diagram kosong. Jika hasil evaluasi menunjukkan siswa masih kesulitan membedakan istilah ilmiah, maka pada pertemuan berikutnya guru akan melakukan revisi materi dengan menggunakan metode lagu atau jembatan keledai. Kesimpulan, penerapan model Assure pada materi siklus air membantu guru dalam merancang pembelajaran yang terstruktur dan berpusat pada siswa. Dengan mengacu pada analisis kebutuhan awal, penggunaan media video dan eksperimen terbukti mampu menjawab tantangan pembelajaran IPA di sekolah dasar.